Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak yang sedang belajar di rumah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan subtema 1, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia, muatan bahasa Indonesia. PowerPoint ini adalah karya dari Ibu Fitri Nilasanti SPD dari SD Insan Amanah. Ciri-ciri makhluk hidup pada manusia. Yang pertama adalah bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang, berkembang biak, dan juga tumbuh. Bagaimana penjelasannya? Kita simak baik-baik ya. Bernapas. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Salah satu ciri-ciri manusia adalah bernapas. Kalian sekarang sedang bernapas kan ya anak-anak ya? Manusia bernapas melalui hidung. Alat pernapasan manusia ada dalam tubuh yang bernama paru-paru. Nah, ini sayang gambarnya paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua gelambir, yaitu gelambir kiri dan juga gelambir kanan. Ini adalah alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dikaruniai Allah alat gerak yang sempurna, yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Dengan tangan, manusia bisa memegang, berjabat tangan, menulis, dan lain-lain. Dengan kaki, manusia dapat melompat, berenang, berjalan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah membutuhkan makanan dan minuman. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia. Tumbuhan padi, bayam, wortel, pepaya, nanas, dan tumbuhan lain adalah contoh tumbuhan yang dimakan manusia. Telur, susu, daging sapi, daging ayam, ikan, dan banyak hewan lainnya yang digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia ya. Ternyata Allah menciptakan makanan dan menciptakan hewan dan tumbuhan itu, malah gunanya itu untuk apa sayang? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Betul sekali. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah peka terhadap rangsang. Apa maksudnya? Manusia peka terhadap rangsang sebagaimana makhluk hidup yang lain. Allah menciptakan indera yang berfungsi membantu kehidupan manusia. Dengan indera mata, manusia bisa melihat segala ciptaan Allah. Hidung untuk membau, lidah untuk mengecap rasa, telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan sentuhan. Semua indera menjalankan fungsinya dan jika berlebihan dapat menimbulkan reaksi sehingga dikatakan peka terhadap rangsang. Misalkan mata yang melihat cahaya terlalu terang akan menyipit ya, tentunya kalian akan seperti kriip gitu sayang ya. Hidung yang membau terlalu keras aromanya bisa bereaksi bersin dan lain-lain. Nah, ini adalah panca indera sayang ya, ada telinga, hidung, tangan atau kulit, kemudian ada lidah dan juga mata. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah berkembang biak. Nah, bagaimana ya berkembang biak ini? Manusia berkembang biak untuk melestarikan keturunan dan untuk menambah jumlah generasinya. Oke, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, ya. Berikutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh ya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia itu terjadi sejak masih di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan juga pikiran manusia itu terus berkembang sampai dia akhirnya meninggal ya. Nah, selanjutnya fase pertumbuhan udin. Nah, ini gambarnya udin sayang. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu makan dan minum, pola hidup sehat, dan istirahat yang cukup. Bertambah berat badan dan bertambah tinggi merupakan salah satu contoh pertumbuhan pada manusia. Bisa dilihat ya ini, pertumbuhan udin, fase pertumbuhan udin. Nah, dapatkah kamu menemukan perubahan yang dialami udin berdasarkan gambar di bawah ini? Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita lihat ya.
Sekarang gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar ketika Udin itu masih baby, masih bayi. Kemudian gambar yang kedua, Udin belajar merangkak. Gambar yang ketiga, Udin sedang belajar berjalan. Gambar yang keempat, Udin bisa duduk sendiri dan memegang gelas sendiri. Gambar yang kelima, Udin bisa makan dan minum sendiri. Nah, kekuatan tangan manusia itu juga mengalami pertumbuhan anak-anak. Edo saat masih kecil kesulitan memegang botol susu. Namun setelah Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Begitu juga kalian di rumah ya. Oke, selanjutnya saat masih kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Kalian juga pernah nggak mengalami seperti Udin ini? Yang pakai sepeda roda 3 dulu, sekarang sudah pakai sepeda roda 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang ini sayang, kalian boleh mengerjakan di buku PS atau kalian boleh menuliskan di kolom komentar ya. Cari tahu kepada orang tuamu fase pertumbuhan dari sejak kamu lahir hingga saat ini. Carilah informasi mengenai kemampuanmu dalam setiap tahap. Dulu pas kalian umur 1-3 tahun, kalian bisa apa? 3-5 tahun, 5-7, 7-9 tahun, perkembangan apa saja, fase apa saja yang sudah kalian alami, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada tugas lagi untuk mencari tahu. Anakku, carilah informasi apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Tadi sama Bu Guru sudah dijelaskan. Kalian tinggal menuliskannya saja di kolom komentar ya. Terima kasih anak-anak. Sebuah quote sayang. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya, kalian harus memiliki cita-cita dan impian yang tinggi agar kalian bisa bekerja keras untuk dapat mewujudkannya. Baik, demikian tadi penjelasan Ibu Guru tentang materi Bahasa Indonesia pada subtema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.